Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Satria Jaya dari Prodi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang temperatur lingkungan kerja dan pengendalian temperatur. Temperatur pada lingkungan kerja dan tubuh manusia. Iklim kerja. Iklim kerja adalah suatu kondisi kerja yang merupakan perpaduan antara suhu udara, kelembapan udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi. Heat stress, yaitu merupakan beban iklim kerja yang diterima oleh tubuh manusia, dan faktor non-iklim meliputi panas metabolisme tubuh, pakaian kerja, dan aklimatisasi. Heat stress yaitu sama dengan suhu tinggi ditambah kelembapan tinggi ditambah kerja fisik. Heat strain yaitu efek yang diterima oleh tubuh manusia atas beban tekanan panas. Temperatur yaitu ukuran panas dinginnya dari suatu keadaan. Satuannya derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Temperatur badan meliputi core temperatur atau suhu inti, yaitu suhu konstan dengan sedikit berfluktuasi sekitar 37 derajat. Contohnya otak, jantung, dan perut bagian dalam. Lalu sel temperatur atau suhu kulit terdapat pada otot, tangan, kaki, dan seluruh bagian kulit yang menunjukkan variasi tertentu. Kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri, yaitu dengan temperatur luar. Perubahan di luar tubuh tidak melebihi 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin. Pertukaran panas dengan lingkungan, yaitu meliputi kecepatan metabolisme basal, hormon tiroid, rangsangan saraf simpatis, hormon kelamin, hormon pertumbuhan, gangguan organ, dan lingkungan. Lalu, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yaitu meliputi conduction atau hantaran, convection, evaporasi atau penguapan, dan radiasi. Keseimbangan panas dalam tubuh manusia. Berikut adalah rumusnya, yaitu S sama dengan M dikurang E ditambah R ditambah C dan dikurang W, yang dimana S adalah kondisi keseimbangan tubuh manusia, M adalah metabolisme tubuh, E adalah panas yang hilang karena evaporasi, R adalah pertukaran panas karena radiasi, C adalah pertukaran panas akibat konveksi, dan W adalah aktivitas kerja. Sirkulasi udara. Sirkulasi udara adalah proses pergantian udara di ruang dengan memasukkan udara dari luar dan membuang udara di dalam. Sirkulasi udara dapat direkayasa dengan menggunakan sistem pengeluaran udara, exhaust system, dan pemasukan udara, supply system, dengan menggunakan fan. Kelembapan. Kelembapan adalah ukuran banyaknya kadar air yang terkandung dalam udara. Kelembapan biasanya dinyatakan dengan persentase, dengan rumus M ditambah R ditambah C dikurang E sama dengan 0, di mana M adalah panas yang diperoleh dari metabolisme, R adalah perubahan panas karena radiasi, C adalah perubahan panas karena konveksi, dan E adalah hilangnya tenaga akibat penguapan. Semakin tinggi dan lembab lingkungan kerja, maka akan semakin banyak juga oksigen yang diperlukan untuk metabolisme, dan akan semakin cepat juga peredaran darah dalam tubuh kita, sehingga denyut jantung akan semakin cepat.
Ini berakibat pengurangan energi yang sangat besar pada tubuh manusia sehingga pekerja akan cepat lelah. Pengukuran tekanan panas. Pengukuran tekanan panas dapat dilaksanakan dalam dua prosedur, yaitu prosedur secara instan dan secara manual. Yang pertama, pengukuran secara instan, yaitu menurut Sumakmur PK 2009, yaitu pengukuran tekanan panas seperti ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat yang bernama Area Heat Stress Monitor, yaitu suatu alat digital yang digunakan untuk mengukur tekanan panas dengan parameter indeks suhu bola basah atau ISBB. Yang kedua, pengukuran secara manual, yaitu dengan menggunakan termometer basah alami, termometer bola, dan termometer suhu kuning. Berikut ini adalah penyakit yang terkait dengan panas atau heat related disease, yaitu meliputi heat rash, heat syncope, heat cramp, heat exhaustion atau kelelahan akibat panas, heat stroke, miliaria, dehidrasi, hipertermia, dan multi-organ dysfunction syndrome continuum. Penanganannya adalah dengan menggantikan cairan, memindahkan korban ke ruangan yang lebih dingin, membasahi kulit korban dengan pakaian basah atau air. Lalu bisa juga dengan memberikan kompres dingin. Untuk yang kram, bisa memijat otot yang terkena. Lalu yang terakhir, bisa juga dengan rujuk ke pertolongan medis. Pencegahan, yaitu menurunkan kondisi panas lingkungan kerja dengan penerapan teknologi pengendalian yang meliputi spot cooling, ventilasi, cross ventilation, dan natural draft, lalu metal shielding, AC, remote control, dan personal protective device atau APD, alat pelindung diri. Pengaturan waktu kerja, yaitu hitung maksimum allowable exposure time dan minimum recovery time. Lalu work risk regimen. Lalu yang terakhir, suplementasi air dan garam. Pengendalian panas. Pengendalian panas menurut Nios 1996 dan Siswanto 1987 dalam M. Ramdam 2013 terdapat 5 cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan panas berlebihan di area kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ventilasi umum. Ventilasi berguna untuk mencampurkan udara panas dengan udara dingin di luar ruangan. Sistem ventilasi biasanya dipakai untuk mendinginkan seluruh ruangan. Lalu, ventilasi setempat. Ventilasi setempat bertujuan untuk mengeluarkan udara panas dalam ruangan menuju udara bebas luar ruangan dengan cara menghisap udara panas untuk dibuang keluar bangunan kerja. Lalu, isolasi. Isolasi bertujuan untuk menghambat keluarnya panas dari sumber panas. Hal ini dapat dilakukan dengan menutup sumber panas dengan bahan-bahan konduktor terhadap panas. Lalu, tirai radiasi. Tirai radiasi terbuat dari lempengan aluminium atau baja anti karat yang memiliki permukaan mengkilap. Hal ini dimaksudkan untuk memantulkan kembali radiasi panas menuju sumber panas. Lalu dengan pendinginan. Pendinginan yang dimaksudkan adalah untuk memaksa udara luar agar masuk ke dalam sumber panas.
untuk menyerap panas yang dikeluarkan oleh sumber panas. Lalu ada pengaturan waktu kerja. Pengaturan waktu kerja bertujuan untuk menghindari gangguan kesehatan yang dialami pekerja akibat terpapar udara panas secara terus-menerus. Pemasangan alat-alat pengendali panas pada area kerja, yaitu exhaust fan. Penggunaan exhaust fan bertujuan untuk menurunkan keadaan suhu dan melancarkan sirkulasi udara pada suatu ruangan sehingga akan diperoleh suatu keadaan yang nyaman bagi karyawan. Berikut perhitungan jumlah exhaust fan, yaitu rumusnya N sama dengan P dikali Q dibagi R, yang mana N adalah jumlah exhaust fan, P adalah ukuran ruangan, Q adalah frekuensi pergantian udara atau jam, dan R kemampuan hembusan udara atau jam. B. Turbin ventilator. Penggunaan turbin ventilator bertujuan untuk menurunkan keadaan suhu suatu ruangan dengan memaksa suhu panas pada suatu ruangan untuk dihisap dan dihembuskan ke dalam atau dihembuskan ke alam terbuka di luar ruangan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keadaan nyaman kerja dan aman bagi karyawan. Berikut adalah perhitungan jumlah turbin ventilator, yaitu jumlah turbin sama dengan volume ruangan dibagi kapasitas sedot. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.